Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD EPD, sebagai dosen pendidikan Pancasila. Yang terhormat teman-teman sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di tengah segala kesibukan masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan-kesempatan baik sehingga kita bisa terus meningkatkan value diri dan tetap berproduktivitas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Derina Nuralifa sebagai moderator dan juga rekan-rekan saya ada Pia, Puja, Ananda, dan juga Iljam. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter profesi akuntan di masa yang akan datang sebagai fondasi yang kokoh. Supaya profesional akuntan tidak ikut tergerus dalam pemikiran kapitalis yang hanya memikirkan individu saja, sehingga sistem dalam berpendidikan harus sesuai dengan sila-sila Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada di dalamnya. Maka dari itu, materi yang akan kami bahas pada siang hari ini mengenai relasi pendidikan Pancasila dengan akuntansi. Maka langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Pia. Kepada Pia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Baik, langsung kepada materinya, yaitu definisi akuntansi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, akuntansi secara umum hampir selalu dikonotasikan sebagai suatu kegiatan pencatatan serta penyampaian informasi keuangan di ranah aktivitas suatu perusahaan. Tersisihnya Tuhan dalam dunia keilmuan karena memang Tuhan, nilai-nilai religius dan jiwa subjektif manusia yang menjadi pusat dan pertemuan antara nilai-nilai Tuhan dan kesadaran akan kebenaran mutlak kitab suci yang dianut sekarang tidak lagi diperbolehkan masuk dalam ranah semesta dan realitas kemasyarakatan secara ilmiah. Namun terlepas dari itu semua, kita sebagai mahasiswa penerus bangsa harus merealisasikan akuntansi dengan Pancasila. Contohnya dalam sila pertama, yaitu karakter yang wajib dimiliki adalah kejujuran dalam bertindak serta berperilaku. Karena seorang akuntan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran atau kecurangan yang diperbuat oleh seorang akuntan akan dicatat sebagai amal baik ataupun amal buruk olehnya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap jujur karena dari kejujuran maka hasil laporan keuangan akan dibuat secara benar. Demikian definisi akuntansi berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah proses mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, langsung kepada materinya, yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Aspek manusia menjadi sangat penting dalam konsep akuntansi, mengingat manusia merupakan pihak pembuat sekaligus pelaksana dari konsep akuntansi. Tanpa adanya manusia, akuntansi tidaklah mungkin bisa dipikirkan, dilaksanakan, dan dikembangkan. Manusia juga merupakan faktor utama dalam penentu arah berkembangnya akuntansi. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan pemerintah menandakan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sederajat. Dengan memahami sila kedua, Pancasila, sebagai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sejatinya akuntansi dituntun untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak sekedar unsur materi semata. Berdasarkan penggambaran di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa akuntansi merupakan proses memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia merupakan suatu upaya mengembalikan nilai yang hilang dalam pemikiran akuntansi modern saat ini. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah proses memanusiakan manusia melalui suatu aktivitas keuangan. Kepada materinya, yaitu persaudaraan yang merupakan hakikat akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila memiliki tujuan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Jika dalam konsep akuntansi modern terdapat hubungan yang memisahkan antara pemilik dengan karyawan serta investor dengan masyarakat, maka dalam sifat persaudaraan hubungan tersebut dihilangkan. Selain itu,
Melalui semangat persaudaraan dalam Pancasila, tidak ada istilah bos dan karyawan, sehingga hanya terdapat satu dalam aktivitas perekonomian, yaitu golongan keluarga. Dengan demikian, definisi akuntansi berdasarkan Sila Persatuan Indonesia adalah proses menciptakan persaudaraan dalam kaitannya dengan kegiatan aktivitas keuangan. Tanpa adanya semangat kebinekaan, asas kekeluargaan yang menjadi roh dalam akuntansi sila ketiga hanyalah sekedar formalitas semata dan tidak mampu diaplikasikan dengan baik. Langsung pada materinya yaitu sila keempat. Akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah proses mengangkat derajat rakyat dalam segi aktivitas keuangan. Sangat ironis sekali jika melihat kondisi akuntansi modern yang hanya mengakomodir kepentingan golongan tertentu dan melupakan kalangan lain yang justru merupakan bagian utama dari keberadaan akuntansi. Sebagai pelaku utama dari sebuah kegiatan usaha, seharusnya rakyat menjadi poros utama dalam pemikiran akuntansi, bukan kepada pemilik ataupun investor semata. Pemilik ataupun investor hanya memiliki pertanggungjawaban sebatas modal yang disetor, sementara yang rakyat menjadi penentu dari kemajuan berhasil atau tidaknya sebuah aktivitas ekonomi. Nyatanya melihat akuntansi modern yang hanya dibuat dengan perspektif kalangan pemodal semata, maka hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akuntansi saat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, manusia haruslah memiliki rasa saling menghormati satu sama lain. Akuntansi berkeadilan dapat dipandang sebagai sebuah keseimbangan hubungan aktivitas keuangan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Akuntansi berkeadilan juga pada hakikatnya merupakan perwujudan utama dalam sistem ekonomi Pancasila. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada yang sudah memaparkan materi. Maka dari itu dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa definisi akuntansi dalam perspektif Pancasila adalah pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan melalui pemanusiaan manusia, semangat persaudaraan, pengangkatan derajat rakyat, serta penyeimbangan kebutuhan jasmani dan rohani manusia dalam hal aktivitas keuangan. Akuntansi dalam perspektif Pancasila tidak hanya menekankan unsur materi semata, namun juga memerhatikan unsur-unsur non-materi. Penerapan dari akuntansi ini dapat dimaknai secara penuh adalah terciptanya suatu paradigma akuntansi yang tidak hanya memutuskan pikiran kepada kepentingan diri, namun juga memerhatikan kepentingan Tuhan dan sesama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.